Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga segertaan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kembali kita bisa berkumpul di salah satu taman surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di atas muka bumi ini, yang mana kita berharap semoga dengan berkumpulnya kita di salah satu taman surga di muka bumi ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma, yang mana kita masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Kafirun, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang muqaddimah, ya, yaitu membahas momen-momen membaca surah Al-Kafirun, yaitu kapankah kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Assalam. Baik, kemarin kita sebutkan ada berapa tempat? Ada 5. Apa saja? Yang pertama, ketika rakaat pertama atau rakaat utama pada salat sunnah fajar, yakni sebelum subuh, sunnah qabliyah sebelum subuh, rakaat pertama dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Kalau rakaat keduanya membaca surah Al-Ikhlas. Itu pertama. Yang kedua, ba'diyah maghrib. Jadi rakaat pertama ba'diyah maghrib. Yang ketiga, rakaat pertama dari salat setelah tawaf. Ya, kalian tadi qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan setelah tawaf. Baik, 2 lagi kapan? Di rakaat yang keberapa? Kedua dari salat witir. Ya, kalau witir 3 rakaat biasanya rakaat pertama sabbihis,
rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Yang sebagian menambahkan Al-Falaq dan An-Nas. Baik, yang terakhir adalah sebelum tidur. Baik. Kita sudah menyebutkan tentang 12 rakaat ya salat rawatib yang muakkadah. Masih ingat ya kapan saja? Zuhur dulu. Qabliyah zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Asar ada? Ada ya. Walaupun tidak dilarang kalau seorang salat qabliyah asar. Bahkan ada hadis khusus berkaitan qabliyah asar ya. Yang mana Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ya, cuman ini bukan masuk pada hadis keutamaan salat rawatib yang 12. Baik, maghrib ba'diyah 2 rakaat. Isya ba'diyah 2 rakaat. Yang tertinggal 10 sudah. Qabliyah subuh 2 rakaat. Dan yang paling utama dari 12 ini apa? Qabliyah subuh. Yang mana Nabi SAW bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat salat fajar, maksudnya adalah qabliyah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan 2 rakaat ini karena fadilahnya yang sangat besar. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Masih ada 2 poin yang tersisa berkaitan tentang muqaddimah dari surah Al-Kafirun. Yang pertama adalah surah Al-Kafirun itu Makkiyah atau Madaniyah? Menurut pian apa? Makkiyah. Ini semua sepakat kan nih Makkiyah? Ijma' lah. Tidak ada khilaf. Masih ingat apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Yang turun sebelum hijrah Nabi SAW. Ya, adapun Madaniyah yang turun setelah hijrah Nabi SAW, walaupun turunnya bukan di Madinah. Ya. Jadi yang jadi patokan Makkiyah Madaniyah yang benar itu adalah waktu sebelum dan sesudah hijrah Nabi SAW. Baik, pian tadi kebanyakan mengatakan surah Al-Kafirun itu adalah Makkiyah. Baik, dari pian apa? Jadi karena negosiasi price tentang peribadatan masing-masing. Ya, baik. Jadi melihat dari asbabun nuzul atau sababun nuzul. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, para ulama menyebutkan sabab nuzul, sebab turunnya surah Al-Kafirun itu adalah tawaran dari orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Arisan keyakinan. Paham kalau arisan tuh? Artinya ya, bergantian kata mereka, wahai Muhammad, kalau engkau tidak menerima tawaran kami berupa harta, kekuasaan dan seterusnya, begini saja. Ya, engkau bersama kami sama-sama menyembah Tuhan kami setahun. Imbah nintu tahun berikutnya ya kita sama-sama menyembah Tuhanmu. Nah, jadi kayak itu tawarannya siapa? Orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tentunya Nabi SAW tolak dan Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun. Baik, peristiwa ini yaitu tawaran orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi terjadi kapan? Ya, di awal-awal Islam, ketika Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Ya, datanglah tawaran ini kepada Nabi SAW dan waktu itu Nabi belum berhijrah. Maka ini menunjukkan itu adalah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah.
Dan di antara hal juga yang menunjukkan bahwasanya surah Al-Kafirun adalah Makkiyah, yaitu kandungan dari surah Al-Kafirun itu sendiri. Apa kandungan dari surah Al-Kafirun? Tentang tauhid, ya. Dan di antara ciri-ciri ayat atau surah itu adalah Makkiyah, berisi tentang tauhid, ya, menjauhkan diri dari syirik, ya, untuk membenarkan Rasulullah. Itu ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah, pemantapan akidah. Adapun kalau Madinah atau Madaniyah itu masalah hukum, ya, masalah jihad. Nah, itu karakteristik, ya, Madaniyah. Walaupun sebenarnya dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama, ya, diantaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang benar adalah surah Al-Kafirun itu adalah Makkiyah. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, yang ini menutup mukaddimah tentang surah Al-Kafirun sebelum masuk ke tafsirnya. Berapakah jumlah ayat dari surah Al-Kafirun? Ayo hitung. 6. Yakinlah. Ya. Amun 7 berarti ada yang terbulik-bulik dah. Ini rawan terbulik-bulik surah Al-Kafirun ini. Ya. Jadi ayat pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kedua, la a'budu ma ta'budun. Yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Nah, biasanya mun sudah pusing dilakum makan aja lah. Ya kalau boleh lah, harus bujur-bujur ketika membaca surah Al-Kafirun. Jadi yang sama ini ayat berapa? Ayat ketiga dengan ayat 5. Nah, ingatkan tuh, pokoknya surah Al-Kafirun tuh 6, yang sama itu 3 dengan 5. Nah, baik, jangan sampai terpaling-paling lah. Baik. Nah, jadi surah Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Baik, maka dengan ini kita telah menyelesaikan mukaddimah berkaitan tentang surah Al-Kafirun. Berarti kita akan masuk pembahasan inti, yaitu tafsir dari surah Al-Kafirun. Seperti biasa, ketika kita ingin membahas tentang tafsir sebuah surat, maka kita akan tafsir dengan 2 perkara. Pertama, tafsir global, ya, yaitu menjelaskan kandungan secara umum dari surah Al-Kafirun. Baru nanti tafsir secara rinci. Baik, kita malam ini akan bahas tentang kandungan global dari surah Al-Kafirun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu siapanya Nabi? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ayah beliau adalah Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Abbas itu dikenal dengan Habrul Ummah. Ya, ada yang mengatakan Bahrul Ummah. Apa artinya bahr? Laut. Maksudnya adalah lautan ilmu. Ya, saking luasnya ilmunya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau radhiyallahu anhuma, laisa fil Qur'ani ashadda ghaizan li iblis la'anahullah min hadhihi surah. Jadi kata Ibnu Abbas, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang lebih membuat iblis jengkel, yang lebih membuat iblis murka, marah selain dari surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun ini sangat membuat iblis jengkel. Ya, setiap dibacakan surah Al-Kafirun maka iblis kada suka. Ya. Jadi kalau hendak maulah iblis sarik sering-sering membaca
surah Al-Kafirun. Kenapa kira-kira iblis itu sangat benci, sangat kada suka dengan surah Al-Kafirun? Karena kata Ibnu Abbas, li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Karena surah Al-Kafirun ya, isinya apa? Ibadah yang paling utama, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala serta berlepas diri dari dosa yang paling besar, yaitu apa? Dosa syirik. Jadi ulang-ulangi, kenapa iblis itu sangat benci, ya, sangat jengkel dengan surah ini? Karena di dalam surah ini ya menyebutkan tentang ibadah yang paling utama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berlepas diri dari dosa yang paling besar, yaitu syirik. Ya. Apakah berarti iblis itu kada jengkel dengan surah-surah yang lainnya? Ya, jengkel berataan iblis dengan Al-Quran secara umum, tapi khusus untuk Al-Kafirun itu lebih jengkel lagi, ya, melihat kandungan yang ada dalam surah Al-Kafirun. Baik. Nah, jadi kita baru tahu ya, atau sebagian kita baru tahu ya, bahwasanya surah Al-Kafirun itu isinya mentauhidkan Allah dan berlindung dari kesyirikan atau berlepas diri dari kesyirikan. Ya, kenapa hanya saja tahu? Karena hanya suah belajar. Ya, berapa tahun kita sudah membaca surah Al-Kafirun? Ya, kada paham kalau itu ternyata ya isinya mentauhidkan Allah dan juga berlepas diri dari kesyirikan. Ya, makanya itu pentingnya untuk apa? Mentadabburi, mempelajari makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu tidak hanya sebatas dibaca. Ya, dibaca memang dapat pahala, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk apa? Ditadabburi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-24. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka menghayati Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci, sudah tertutup? Maka ini isyarat dari Allah bahwasanya orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, orang yang tidak ingin mempelajari kandungan Al-Quran, maka itu isyarat bahwasanya hatinya sudah terkunci, ya, sudah tertutup. Ya. Begitu juga dalam ayat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pasti akan menemukan ya hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada yang bertentangan, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi masalahnya, apakah kita mau mentadabburi Al-Quran? Ya, kalau kita melihat bagaimana para sahabat dahulu, tidaklah mereka lewat 10 ayat kecuali apa? Mereka baca, mereka hafalkan, dan mereka pahami kandungannya, lalu mereka amalkan. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kana ar-rajulu minna, ya, sesungguhnya salah seorang dari kami, yaitu para sahabat, idza ta'allama 10 ayat, apabila
kami telah mempelajari 10 ayat atau kami mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Maka ia tidak akan lanjut kepada ayat berikutnya melainkan ia telah mengetahui makna ayat-ayat tersebut dan juga mengamalkan kandungannya. Itulah para sahabat. Ya. Sekarang bandingkan kondisi sahabat dengan kondisi kita gimana? Ya, kita nih sudah berapa ayat nih kita pelajari ini? Yang mulai dari surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab dulu ya. Kemudian An-Nasr, hanya Al-Kafirun ini. Nah, berapa ayat tuh? Berpuluh-puluh sudah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memahaminya dengan baik? Kemudian apakah kita sudah mengamalkan kandungannya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Masalahnya, jangankan nak mengamalkan, ya ini pembahasannya sudah lupa. Ya kadang sudah kada ingat lagi apa yang dibahas. Nah, itulah bedanya antara kondisi sahabat dengan kondisi kita. Ya, semoga Allah memperbaiki kondisi kita. Baik, makanya Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beliau memiliki satu kitab yang masyhur, apa namanya? Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Nah, di dalam kitab Muwatta, Al-Imam Malik menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwasanya beliau menghabiskan 8 tahun untuk apa? Menghafalkan surah Al-Baqarah. 8 tahun Ibnu Umar, ya, menghabiskan waktu untuk apa? Menghafal surah Al-Baqarah. Yang mana di zaman sekarang ada orang yang 1 tahun hafal 30 juz. Baik, pertanyaan, apakah orang sekarang itu lebih pintar dari Ibnu Umar? Apakah IQ orang sekarang itu lebih tinggi daripada Ibnu Umar? Apakah hafalan orang sekarang lebih kuat daripada hafalannya Ibnu Umar? Kalla wallah, ya tidak demikian. Kenapa sampai Ibnu Umar itu menghabiskan sampai 8 tahun untuk menghafalkan surah Al-Baqarah? Karena beliau tidak hanya sebatas menghafal, ya, beliau hafalkan ayatnya, ya, beliau pahami maknanya, kemudian beliau amalkan isi kandungannya. Maka pantas saja, ya, beliau menghabiskan waktu 8 tahun untuk menghabiskan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. Berapa juz dah? 2 juz setengah. Ya. Baik, nah dan ini, ya, kalau menghafalnya mungkin cepat, ya, cuman kalau ditafsirkan, kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan, wah itu memerlukan waktu yang panjang. Dan ternyata teladan dari sahabat yang mulia ini, ya, diwarisi oleh ulama-ulama setelah mereka. Makanya disebutkan ada seorang ulama, ya, yang bernama Ibnu Atiyah, ya, yang mana beliau menyisahkan dalam tafsirnya. Jadi Ibnu Atiyah itu punya kitab tafsir, dan beliau menyebutkan dalam kitab tafsir beliau ini ada seorang tabi'in yang bernama Masruq bin Al-Ajda. Masruq, apa artinya Masruq? Dicuntan. Mungkin kada paham kenapa para ulama, ya, terkadang aneh nama-nama mereka. Baik, jadi Masruq bin Al-Ajda rahimahullah. Nah, beliau adalah seorang tabi'in. Disebutkan bahwasanya beliau, ya, ada satu ayat yang beliau sangat ingin tahu tafsirnya. Ya. Maka beliau pun rela menempuh perjalanan ribuan kilometer berjalan kaki
menuju ke kota Basrah. Basrah itu di mana? Irak. Jadi menempuh jalan sebanyak ribuan kilometer ya untuk ke kota Irak. Untuk mengetahui apa? Satu tafsir ayat atau tafsir dari satu ayat. Sesampainya beliau di Basrah, ternyata ulama yang dicari ada di situ. Ya, ternyata guru yang ada di situ tuh, ulama yang ada di situ ya sedang berada di negeri Syam. Syam itu di mana? Palestina, Syria, Lebanon, Yordan, itu disebut Syam. Ya. Karena dulu kadada pang SMS, WhatsApp tuh kadada. Manuya ini telepon Ustaznya, Ustaz ada di rumah kada? Oh. Ya. Kadang minta didatangi kada Ustaznya langsung dari telepon aja. Lah ini zaman sekarang. Namun zaman dulu kadada WhatsApp dan seterusnya, mereka harus berjalan bersafar. Ya, menempuh ribuan kilometer, bahkan harus berbulan-bulan terkadang. Jadi akhirnya ulama ini yaitu Masruq bin Al-Ajda rahimahullah datang dahulu pertama ke Irak, ke Basrah. Kada tetamu, disebutkan dia di Syam, maka dia langsung ke Syam. Ya, jadi kada maraju sidin. Ya, amun kita ujar ada kajian soalnya kada misalnya. Ya, langsung sidin ke negeri Syam. Ya. Dan akhirnya beliau ke negeri Syam dan bertemu dengan ulama tersebut dan beliau pun bertanya tentang ayat yang ingin beliau tahu tafsirnya itu apa. Ya, coba lihat bagaimana perjuangan ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Ya, belum lagi kalau kita bercerita tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang rela menempuh perjalanan 1 bulan untuk mengetahui satu hadis. Itu sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Baik. Nah, kenapa para ulama sampai seperti ini? Ya, karena mereka ingin sekali menikmati ketika membaca Al-Qur'an. Mereka ingin sekali menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ya, amun kita kayak anak menangis, paham aja kada. Ya, hendak menangis, ya pas ternyata kisah Fir'aun tenggelam. Ya, ya, nah itulah. Makanya Nabi SAW, ya, yang beliau sangat paham tentang Al-Quran, ya disebutkan, ya ada seorang sahabat menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika membaca Al-Quran di salat beliau. Ataitun Nabi SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW wa huwa yusalli, dan beliau sedang salat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal, dan ternyata aku mendapati atau mendengar dari dada beliau itu seperti gemuruh, sebagaimana gemuruh air yang sedang mendidih. Apa? Ya, beliau menahan dari tangisan. Ya, beliau menangis ketika salat. Yakni ya beki, yaitu beliau sedang menangis. Ya, dan banyak kita dapati para ulama itu mudah sekali menangis ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka memahami isi kandungan Al-Quran. Ya, dan di antara sahabat yang sering menangis itu juga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalau kita ingin ya menikmati membaca Al-Quran, maka pelajari, tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya datang ke pengajian tafsir. Ya. Kita tidak perlu melangkah berjalan beribu-ribu kilometer tadi. Ya. Cukup datang berapa menit. Itu pun bahkan kendaraan kada berjalan kaki, ya. Kada ada kalau yang berjalan kaki ke sini. Nah, bukan kendaraan kereta. Ya, artinya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai nikmat tersebut ya disia-siakan. Datangi pengajian. Ya. Jangan sampai ketika kita ingin menuntut ilmu dunia, kita rela menghabiskan banyak uang, banyak tenaga,
Coba kuliah, berapa satu semester ini? 3 jutaan ada nggak? Itu kalau kuliah fakultas biasa lah. Kalau fakultas dokter-dokteran gimana? Wah, itu berapa puluh ratus juta lah. Ada aja orang yang rela untuk mengeluarkan itu, ya, padahal itu ilmu dunia. Sekarang ilmu agama, ya, berapa harta yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu agama? Paling harga nukar apa? Bensin, ya, nukar buku, ya. Ini kan ada bukunya kan, alhamdulillah. Jadi mencatat aja lah, ya. Jadi hanya nukar bensin. Apakah itu juga malas gitu kan? Padahal ilmu agama itu menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, artinya seimbangkan antara menuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, bahkan ilmu akhirat itu harusnya yang lebih diperhatikan. Baik. Kemudian secara umum surah ini mengandung 2 kandungan, ya, atau 2 kandungan utama. Ya, jadi kembali kita ke pembahasan tafsir umum dari surah Al-Kafirun. Secara umum surah ini memiliki 2 kandungan utama. Yang pertama adalah mengikrarkan kemurnian akidah. Mengikrarkan kemurnian akidah, khususnya adalah tauhid ibadah. Khususnya tauhid ibadah, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulangi, kandungan pertama mengikrarkan kemurnian akidah, khususnya tauhid ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, inti dari surah ini adalah perintah untuk berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, ya. Perintah untuk berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, yaitu perbuatan syirik. Dan 2 hal ini itu adalah inti dari agama Islam, tauhid dan berlepas diri dari syirik. Ya. Dan ternyata kita dapati dalam surah ini, dalam surah Al-Kafirun ini, ya, ada 5 penegasan. Kita dapati ada 5 taukid, jadi dalam istilah bahasa Arab, 5 penegasan akan 2 makna yang kita sebutkan ini. Penegasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang-orang kafir dengan panggilan apa? Ya ayyuhal kafirun. Ya, dan penyebutan ya ayyuhal kafirun tidak kita dapati dalam ayat manapun kecuali dalam ayat ini. Ya, walaupun ada yang mirip ya ayyuhallazina kafaru dalam surah At-Tahrim, la ta'tadzirul yaum. Nah, cuman dengan panggilan ya ayyuhal kafirun secara gamblang seperti itu tidak ada kecuali hanya di dalam surah Al-Kafirun. Ya. Padahal dalam ayat-ayat yang lain kebanyakan Allah ketika menyeru manusia itu dengan ucapan ya ayyuhan nas, yang bisa mencakup orang kafir maupun muslim. Tapi dalam ayat ini Allah secara gamblang menyebutkan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, tidak mengapa kita belak-belakan menyebut non-muslim itu dengan sebutan kafir. Karena sebagian orang zaman sekarang itu agak gerah ya kayaknya kalau ada penyebutan kafir. Wah, kurang apa gitu kalau disebutkan kafir. Ya, bukankah Allah menyebutkan ya ayyuhal kafirun? Ya. Artinya bukan hal yang
aib, bukan hal yang tercela ketika kita membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin, orang muslim. Ya. Dan biasanya orang yang gerah ini adalah orang-orang jil. Apa itu jil? Jaringan Islam liberal yang menyatakan agama itu sama, ya. Mereka ada tujuh dikatakan kafir, ya. Artinya non muslim itu jangan dikatakan kafir. Baik. Kemudian penegasan yang kedua, yaitu pada ayat yang kedua dan ayat keempat. Jadi sebenarnya makna antara ayat kedua dengan ayat keempat itu hampir sama, hanya saja redaksinya berbeda, sedikit berbeda. Apa bunyinya? La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Ayat keempat, wala ana abidum ma abadtun, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Jadi mirip, ya. Maka pada ayat yang kedua ini Allah memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk menyatakan secara tegas, secara jelas, secara gamblang, secara terbuka, ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya tidak akan pernah sama sekali menyembah sesembahannya orang-orang kafir. Ya, jadi dalam ayat yang kedua dan yang keempat, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan secara tegas bahwasanya beliau dan umatnya tidak akan pernah menyembah sesembahannya orang-orang kafir. Itu penegasan yang kedua. Penegasan yang ketiga ada pada ayat ketiga dan ayat kelima, yang bunyinya wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian, ya, tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu ayat yang ketiga. Ayat kelima gimana? Ya, sama persis, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Maka dalam dua ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk menegaskan secara gamblang, secara terbuka, bahwasanya orang-orang kafir pada hakikatnya tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya menyembah dengan sebenar-benarnya. Maka dari sini kita pahami, ya, adanya larangan untuk orang-orang kafir untuk ikut mempraktekkan peribadatan orang-orang muslim. Karena kalaupun mereka melakukan ibadah sebagaimana ibadahnya orang muslim, bermanfaat atau kada? Ada. Kenapa kada bermanfaat? Karena mereka tidak memiliki kunci, ya, yaitu berupa masuk Islam. Karena syarat diterimanya amal itu adalah seorang harus beragama Islam, ya. Mana dalil bahwasanya amalan orang kafir tidak bermanfaat? Yaitu Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan. Ada manfaatnya, ya. Walaupun dia dermawan, walaupun dia ahli sosial, ya, maksudnya sangat loyal dengan orang, ya, murah senyum, baik hati, ya. Cuman kalau mereka tidak masuk Islam, tidak ada manfaatnya, ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ada seorang, ya, kafir Quraisy yang bernama Ibnu Jada'an. Maka dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Ibnu Jada'an kana fil jahiliyah, dahulu pada zaman jahiliyah, yasilur rahim, suka menyambung silaturahim, wa yut'imul miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Fahal zaka nafi'u, apakah itu bermanfaat bagi dia?" Ya. Jadi orang ini baik banget gitulah. Ya, suka menyambung silaturahim, memberikan makan untuk orang miskin. Apakah itu bermanfaat?
maka apa kata Nabi? La yanfa'uhu, tidak bermanfaat bagi dia sama sekali. Kenapa? Innahu lam yakul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Karena dia sama sekali selama hidupnya tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat. Artinya dia tidak masuk Islam. Kemudian hal yang lain, pian masih ingat ini pelajaran sirah. Siapa yang pertama kali membawa kesyirikan di jazirah di jazirah Arab? Yang membawa kesyirikan, yang dia membawa patung Hubal dari negeri Syam ke negeri Arab. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Disebutkan bahwasanya Amr bin Luhai al-Khuzai rubbama dzabaha ayam al-hajij asyarata alaf badanah. Disebutkan ini orang ini Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia tokoh orang Arab pada waktu itu. Disebutkan dia tuh sangat dermawan. Setiap tahun di musim haji dia menyembelih 10.000 onta dibagikan kepada jamaah haji. 10.000. Kita korban berapa semalam tuh? Kada paparakannya leh. Banyak orangnya. Itu pun 70 orang kan, 10 sapi itu kan 70. Ini seikung orangnya ya, menyembelihnya sebanyak 10.000 dibagikan kepada jamaah haji. Onta pulang, lain sapi. Ya, antara sapi dengan onta berapa tuh? Yang mana yang larang tuh? Onta kan? Baik. Coba seekor onta itu berapa harganya? 3 juta kok dulu. Anggaplah 15 juta lah, anggap 15 juta. Kali berapa tadi? 10.000. Itu kalkulator aja kada muat tuh nolnya berapa. Artinya saking banyaknya itu. Dan bukan hanya itu, disebutkan ya, wa kasa asyrata alaf hullah, dan dia juga bagi-bagi 10.000 istil pakaian. 10.000 istil pakaian. Kita kada usah melihat pakaian sebanyak itu. Ternyata dia bagi-bagikan kepada jamaah haji. Bukan hanya itu, dia membagikan makanan pula. Ya, ada makanan yang terbuat dari minyak samin, kemudian ada madu, ya, dan juga roti. Wah, itu diberikan semuanya kepada jemaah haji, dan dia lakukan sebanyak apa? Setiap tahun, ya, ketika musim haji. Coba dermawan kada orangnya? Luar biasa dermawannya. Ya. Tapi apakah itu bermanfaat? Ternyata Nabi SAW menyatakan, ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajuru qasbahu finnar. Ya, ternyata aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik ususnya di neraka. Disebabkan kenapa? Karena dia tidak masuk Islam, dan dia yang pertama kali yang mengadakan kesyirikan di Jazirah Arab. Ya, maka kita yang sudah beragama Islam maka bersyukur benar. Ya, kita lahir sudah dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Ya, dan ini nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Bayangkan Nabiullah Nuh alaihi salam sangat berharap siapa masuk Islam? Anaknya. Ya, begitu juga istrinya, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nabiullah Lut alaihi salam istrinya pengkhianat, tidak masuk Islam, tidak mau beriman dengan suaminya. Nabiullah Ibrahim siapa? Sangat berharap ayahnya Azar untuk bisa masuk Islam, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Nabiullah Muhammad SAW ingin sekali agar siapa? Pamannya Abu Talib agar masuk Islam, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Maka bagi kita yang sudah Allah berikan hidayah berupa masuk Islam, maka jaga dengan baik-baik. Ya, jangan bermudah-mudah untuk masuk kepada perkara syubhat, ya, yang bisa jadi itu menjadi fitnah bagi agama kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi kembali ya, bahwasanya orang-orang kafir itu ya tidak akan bermanfaat bagi dia amal mereka
kecuali mereka masuk Islam. Itu yang penegasan yang ketiga. Penegasan yang keempat, kita dapati ternyata ada pengulangan kan, yaitu pengulangan ayat kedua dengan ayat keempat tadi secara maknanya, dan pengulangan ayat ketiga dan kelima, ya, sama persis. Ini menunjukkan akan penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, supaya pertama kita tidak menyembah sesembahannya orang kafir sebagaimana orang kafir tidak akan menyembah sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penegasan yang terakhir, yang kelima, Allah menutup surah ini dengan firman-Nya apa? Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Maka kalimat penutup yang singkat ini merupakan sikap penegasan sikap atas tidak bolehnya mencampur adukan antara agama non-Islam dengan agama Islam. Ya, artinya agama Islam ya agama Islam, agama non-Islam ya agama non-Islam, jangan dicampur adukan. Yang menjadi masalah sekarang kita dapati masih banyak di antara perbuatan kaum muslimin yang itu diwarisi dari agama terdahulu, yaitu agama Hindu. Di antara contohnya, ya, kalau hendak bakawinan itu kan ada mandi-mandi kalau biasanya leh. Bapapai leh antara laki-laki dengan perempuan, ya, ditampayakan di hadapan orang banyak, ya. Coba di situ berapa banyak pelanggaran. Pertama, wanitanya gimana? Kada baju cuma pakai tapih, rambut kelihatan, bahu kelihatan, batis kelihatan. Kemudian amun dimandii, semua lekuk tubuhnya pun kelihatan. Ini sudah melanggar jelas-jelas agama Islam melarang hal tersebut. Menakiannya gimana? Betapihan wara, baik. Kemudian ketika melakukan hal tersebut banyak keluar ritual-ritual. Ada nyiur semam, ada mayang. Ya, batu nyiurnya diputar-putar, ya. Kenapa lagi yang diputar-putar dah? Itu ritual dari mana? Ya, tidak lain kecuali diwarisi dari agama terdahulu. Maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Begitu juga masih banyak ritual-ritual yang lainnya. Ya, begitu juga acara mandi-mandi 7 bulanan misalnya leh. Itu tujuannya apa katanya? Untuk supaya anaknya ini apa gitu kan, dilindungi, supaya bungas kayak itu kah? Dan itu banyak juga acara ritual-ritual. Ya, karena ada doa salamatnya, ya. Seolah-olah itu Islami. Maka ini mencampur antara al-haq dan al-batil. Pada Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Dan janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Maka benar-benar kita harus tinggalkan warisan-warisan agama terdahulu. Ini bukan dari Islam. Ya, yang kita amalkan itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Masih banyak ajaran Islam yang belum kita amalkan. Ya. Terus bagaimana untuk melindungi tadi kan apa untuk acara mandi-mandi tadi supaya apa? Anaknya terlindungi, ya. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan zikir. Bukankah Rasul kita Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan kepada kita zikir? Zikir pagi dan petang itu melindungi kita sepanjang hari, sepanjang malam. Ya, berdoa ketika masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan. Ya. Itu semuanya ada doanya. Maka amalkan yang ada itu saja. Maka itu sudah mencukupi untuk melindungi kita dan juga keturunan atau keluarga kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi jangan campurkan antara al-haq dan al-batil. Kemudian Allah berfirman, "Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan kalian jangan pula menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Dan ini tugas para dai untuk menjelaskan ini. Tidak boleh mereka menyembunyikan al-haq,
karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah ini mungkin sebagai muqaddimah atau tafsirkan global dari surah Al-Kafirun, yang berarti insyaallah mulai pekan yang akan datang kita akan mulai tafsir rinci dari surah Al-Kafirun dari ayat pertama dan seterusnya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.